Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan agama yang ada di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan atau kebinekaan. Pluralitas masyarakat Indonesia harus dihormati dan dihargai. Pluralitas harus menjadi pemersatu masyarakat Indonesia. Selain pluralitas, ada pula konsep lain yang perlu diketahui, yaitu konsep multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Multikultural dengan demikian berarti banyak atau beragam budaya. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Oke, selanjutnya perbedaan agama. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama. Terdapat 6 agama yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7 dan berkembang pesat seiring kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha sekitar abad ke-13. Terdapat 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu ada teori Gujarat, ada teori Mekah, dan teori Persia. Adapun sejumlah hari besar yang dimiliki umat Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Idul Fitri, itu tanggal 1 Syawal. Hari raya ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang telah melakukan puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu Idul Adha, itu tanggal 10 Zulhijjah. Umat Islam di Mekah melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, bagi yang tidak melakukan, dapat melakukan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban. Daging hewan korban akan disebarkan ke berbagai pihak sesuai ketentuan. Yang ketiga itu Tahun Baru Islam, yaitu pada tanggal 1 Muharram. Yang keempat yaitu Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab, untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pada Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu Maulid Nabi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Hari kelahiran diperingati agar umat Islam mempelajari kisah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan suri teladan yang baik. Oke, selanjutnya yang kedua itu agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia, disebarkan oleh Belanda itu abad ke-17. Daerah penyebarannya tidak terbatas di kota-kota dagang, tetapi hingga ke daerah pedalaman seiring praktek kolonialisme Belanda di Indonesia. Agama Kristen Protestan menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu agama Kristen Katolik. Kristen Katolik menyebar pada masa kolonial dari Malaka hingga ke Maluku. Disebarkan terutama oleh orang Portugis itu abad ke-16. Agama Kristen Protestan ini juga menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hari besar agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu ada hari Natal, itu diperingati pada tanggal 25 Desember. Hari raya ini itu merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Terus yang kedua itu ada Jumat Agung, yaitu untuk memperingati hari wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Selanjutnya itu yang ketiga ada Paskah, yaitu Paskah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya yang keempat itu agama Hindu. Agama Hindu menyebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Hindu sebanyak 4 juta jiwa atau 1,69% dari jumlah penduduk Indonesia. Umat Hindu memiliki sejumlah hari besar, antara lain sebagai berikut. Nyepi itu pada bulan Maret. Ya, Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka atau tahun baru Hindu. Terus yang kedua itu ada Saraswati. Itu hari raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Dan ada juga namanya hari Galungan. Itu hari raya Galungan merupakan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Yang kelima itu agama Buddha. Agama Buddha menyebar ke berbagai wilayah Indonesia termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Berdasarkan sensus penduduk 2010, penduduk agama Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa atau 0,72% dari jumlah penduduk Indonesia. Umat Buddha memiliki sejumlah hari besar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu Waisak pada bulan Mei. Waisak dirayakan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta wafatnya Buddha. Ketiga peristiwa ini dinamakan Trisuci Waisak. Terus ada yang kedua Asada. Asada itu memperingati 3 peristiwa penting, yaitu khotbah pertama Buddha, terbentuknya saga biksu atau persaudaraan biksu muda yang pertama, dan lengkapnya Tiratana atau Triratna atau pelindung umat Buddha atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya yang keenam itu agama Konghucu. Berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Konghucu sebanyak 117,1 ribu jiwa atau 0,05% dari jumlah penduduk Indonesia. Umat Konghucu memiliki sejumlah hari besar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu Imlek, yang merupakan tahun baru umat Konghucu. Yang kedua itu Cap Gomeh, yang merupakan upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan baru.
Oke, demikianlah pembahasan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.